Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kisah kali ini yang akan Mang Ripan bawakan ditulis oleh Bang Esot. Dan bagi yang ingin membacanya sendiri, bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di Jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik dari rumah tersebut. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan, juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Dan pada halamannya, berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik, dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahunnya. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalamnya. Dan penghuni rumah itu adalah Sarmina, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atia si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atia. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarmina yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarmina meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain si Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarmina yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarmina memang sangat sudah tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Sehari-hari dia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air dia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarmina pun sudah bergonta-ganti orang, dan hanya Atialah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarmina di rumah itu selama 5 tahun. Namun hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang seperti Atia yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarmina, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atia sudah bulat. Ia tetap mau berhenti kerja. Berkali-kali Atia meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari si Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia pun akhirnya menyerah karena Atia masih tetap menolak tawaran tersebut. Namun anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atia mau berhenti bekerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera cepat pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atia selama sebulan dan juga pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu, Atia pun langsung pamit. Farah kemudian mengantarnya sampai beranda rumah. Dan setelah Atia pergi, Farah menutup pintu lalu mengembuskan napas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atia. Farah kemudian melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarmina terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarmina sangat keriput, kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut. Kulit lehernya pun melambai dan kedua kakinya pun sudah kurus kering. Biasanya kalau Sarmina merasa lapar atau ingin buang air besar ataupun haus, matanya pasti terbuka, kemudian melenguh macam suara kerbau yang sedang disembeli, sebagai pertanda kalau dirinya ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarmina hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air, kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarmina.
Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarmina terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarmina, tiba-tiba nenek itu melenguh, matanya pun terbuka. Farah paham itu, segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pampersnya pun belum bocor karena tadi pagi Atia sudah memakaikannya sebanyak 3 lapis. "Mbok mau apa?" tanya Farah sambil tersenyum ke wajah Sarmina. "Mbok haus ya?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarmina. Kemudian ia menyendokkan air tersebut. Namun saat Farah menuangkan ke mulut Sarmina, air itu malah dimuntahkan. "Mbok lapar." Tetap saja ketika Farah menuangkan makanan ke mulut Sarmina, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyeka rambutnya yang panjang. Ia bingung sebenarnya apa yang diinginkan oleh buyutnya itu. Ia terus melenguh tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggam bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarmina lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Bahkan sudah beberapa kali Sarmina dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarmina dan menyuruh orang lain untuk merawatnya. Saat Sarmina masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong di tabu. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarmina ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarmina. Farah pun bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Dia heran, siapa tadi yang menabuh gong padahal di kamar itu sudah sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atia berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atia terlihat sangat ketakutan? 1 hari sebelumnya. Seperti biasa, setiap malam Atia menggerus biskuit untuk Sarmina. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebatan, semburat cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atia. Kepala Atia mengangguk-angguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Dia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit, lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarmina. Dan betapa terkejutnya saat dia melihat Sarmina tiba-tiba berdiri menghadap jendela. "Loh, Mbak udah sembuh?" Sarmina tidak menjawab. Atia tersenyum ragu-ragu, hatinya campur aduk. Ada senang, heran, dan juga sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarmina terbaring dan baru sekarang Atia melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarmina sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarmina hilang timbul tersorot cahaya kilat. "Sosok mayat," lirih Sarmina. Baru kali itu juga Atia mendengar suara Sarmina. Dia bingung apa maksud Sarmina berkata seperti itu. Susuk mayat? Maksud Mbok apa ya? Atia mendekat perlahan. Kilat petir terus berkelebatan. "Bunuhlah aku," ucap Sarmina kembali yang malah berucap aneh, malah minta dibunuh. "Mbok," Atia tersenyum, perlahan dia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarmina. Tangannya pun berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Maklum saja, tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit, sangat kurus dan juga sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Dia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. "Mbok, makan dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat Mbok." "Mbok," ucap Atia kembali yang tidak mendapat respon. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atia sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, tiba-tiba terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang dan juga gong. Semua alat tersebut adalah milik Sarmina dan sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atia tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu?
Atia pun semakin ketakutan. Selama dia bekerja di situ, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu, Atia kemudian keluar dari kamar menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan, dada Atia naik turun, dahinya sudah berkeringat. Derit engsel pintu yang sudah lama tidak diminyaki terdengar sangat nyaring. Dan betapa terkejutnya Atia ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat sangat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atia mengerutkan dahinya, dan saat dirinya hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atia. Dia mengenakan belangkon bercorak batik warna kuning, celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atia. Kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya. Perlahan Atia digiring masuk ke dalam kamar itu. Suara gamelan semakin bertalu-talu. Atia terpedaya. Dia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atia seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika dia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atia. Dia meraba pakaiannya sambil terheran-heran. Atia mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya, sarung batik, rambutnya dikonde, dan ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang juga terselempang di lehernya. Di mana ini? Atia kebingungan sendiri. Kemudian Atia juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut bukan hanya Atia saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun sekali. Di hadapan mereka ada beberapa laki-laki yang ngibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atia tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga, alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. Si Sarmina maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk. Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarmina. Kau yakin dia malingnya? Tanya salah seorang penonton. Kau lihat saja baju siapa yang dia pakai. Ini pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung. Sudah maling, malah berbohong. Bentak Sekar salah seorang wanita itu. Kita telanjangi saja dia. Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarmina yang sedang menangis. Jangan, kumohon jangan. Sarmina merapatkan telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya tidak ada yang mendamaikan perseteruan tersebut. Baju Sarmina dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Dia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Bahkan para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkannya saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarmina. Buru-buru Sarmina pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Dia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya semakin tidak terlihat. Barangkali dia masuk ke dalam hutan. Entahlah, yang jelas kejadian tersebut membuat Atia yang sedang berdiri di panggung merasa tercengang. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarmina kini malah menatap Atia dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atia. Dan bukan hanya 3 wanita itu saja.
Tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atia dengan tatapan dingin. "Kenapa? Aku salah apa?" Atia ketakutan. Dada Atia seperti ditendang dengan sangat keras dan dalam satu hentakan saja dia pun tersadar. Dia mendapati dirinya sedang berada di dalam kamar. Napasnya terengah-engah. Dia menoleh sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa dia menutup pintu kamar Atia lalu melangkah menuju kamar Sarmina. Setibanya di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarmina menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Dia menatap Atia sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan kontai Sarmina mendekati pembantunya itu. "Mayatku, kau mayatku." Sontak Atia menjerit ketakutan. Dia lari terbirit-birit hendak keluar rumah. Tapi pintunya terkunci rapat dan tidak dapat dibuka. Sarmina semakin mendekat. Tubuh Atia sekarang berada di antara selangkangan Sarmina. "Mayatku." Desis Sarmina kemudian hingga membuat Atia pun terpingsan seketika. Kembali ke masa kini, tepatnya di sudut pandangnya si Farah. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan Farah membuka pintu kamar tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarmina. Tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Dia kembali lagi ke kamar Sarmina. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarmina duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bodohlah aku, susuk mayat." Suara itulah yang keluar dari tenggorokan Sarmina, terdengar sangat kering dan ringgi. Farah tidak mengerti apa yang sedang diucapkan oleh buyutnya itu. Mbok udah bisa duduk?" tanya Farah sambil menampakkan wajah ketakutan. Dan tidak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Sarmina. Sebenarnya Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsi, Gion, dan juga Rizal. Semuanya adalah cicit-cicit Sarmina. Kalian lihat ini. Farah dengan panik menunjukkan keadaan buyutnya. "Loh, Mbok udah bisa duduk?" tanya Gion. "Kalian coba dengar." "Bunuh aku, susuk mayat." Sarmina terus-terusan mengucapkan kalimat tersebut. Gion mendekat dan menyentuh kening Sarmina. "Mbok?" tanya Gion. "Dia tidak sadar. Ini aneh. Baru kali ini aku melihat Mbok duduk dan bisa bicara seperti itu," timbal Farah. "Apakah kalian sadar kalau Mbok kita ini sudah sekarat bertahun-tahun tapi tak kunjung meninggal?" "Iya betul, ini tidak wajar," timbal Ningsi. "Benar sekali Ningsi. Kejadian ini memang tidak wajar," tambah Rizal. "Bodohlah aku, susuk mayat." Lirih dan kering suara itu kembali terdengar dari tenggorokan Sarmina. "Apakah kalian sayang sama Mbok kita?" tanya Ningsi. Mereka semua pun mengangguk. "Kalau begitu kita harus mengakhiri penderitaannya." "Maksud kamu kita harus bunuh dia?" Farah menatap kerabatnya. Mereka mengangguk. "Enggak, itu namanya pembunuhan," Farah membentak. "Dengarkan Farah, mau sampai kapan kau ngurusin Mbok, ha? Mau kau warisi ke anak cucumu? Mbok kita itu pasti punya ilmu hitam, makanya dia susah meninggal," ucap Ningsi yang naik pitam. "Tapi membunuh Mbok itu bukan solusi," balas Farah membentak. "Lalu apa solusimu?" tanya Rizal yang terkesan membela pendapat si Ningsi. "Bunuh aku, susuk mayat." Kembali lagi Sarmina berucap lirih. "Kau dengar itu Farah? Mbok kita minta dibunuh," Ningsi mendesak. Farah tetap menggelengkan kepala. "Kalian sudah gila. Aku nyuruh kalian datang ke sini untuk mencarikan solusi. Cari orang yang mau merawat Mbok kita." "Kamu hanya membuang uang-uangmu Farah," timpal Gion. "Ya sudah, begini." Akhirnya Rizal buka suara. "Farah,
Kita semua sayang Bo, tapi keadaan Bo kita sekarang sudah tidak wajar. Kamu paham kan? Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Kita akhiri saja penderitaan Bo. Aku tidak bisa Mas. Aku yakin Bo pasti senang dengan keputusan kita ini Farah. Farah tertunduk lesu, tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Lalu dia pun menangis pilu. Rizal mengembuskan napas berat, dia kemudian berdiri. Bagaimana cara terbaik untuk mati? Tanya Rizal kemudian. Cekik, usul Ningsi. Tidak, Farah pun membentak. Ningsi menampakkan wajah kesal sambil menggelengkan kepala. Bekap saja napasnya, usul Gion. Itu terlalu sadis. Kembali Farah menolak usulan kerabatnya itu. Sianida, kita kasih obat tidur dulu lalu kita cekoki sianida. Semua mengangguk kecuali Farah. Dia pun masih menangis. Dia tidak tega. Tapi di sisi lain pendapat Rizal ada benarnya. Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Akhirnya Farah pun setuju. Sarmina akan diracun menggunakan sianida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan juga sianida. Dan setelah hampir 1 jam, akhirnya Rizal pun kembali. Obat tidur bubuk dicampurkan ke dalam sendok berisi air kemudian diminumkan kepada Sarmina yang masih dalam posisi duduk. Anehnya dia masih tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung kenapa obat tidur tidak mempan terhadap tubuh Sarmina. Rizal pun kembali meminumkan sianida. Dan setelah beberapa menit tetap saja Sarmina tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. Kau lihat Farah, Bo kita udah gak wajar, sianida aja gak mempan, ujar Gion menunjuk bonya itu. Lalu bagaimana ini? Tanya Ningsi. Tidak ada cara lain, kita cekik saja. Tidak, Farah menolak. Namun, sekarang tidak ada yang peduli dengan penolakan Farah. Mereka tetap akan membunuh Sarmina demi menghentikan penderitaannya. Siapa yang berani melakukannya? Tanya Rizal. Semua pun terdiam. Ya sudah, kita gantung saja. Kalian sudah gila, teriak Farah. Hal itu begitu sadis baginya. Kau tunggu saja di luar Farah, suruh Rizal yang sudah kesal mendapati penolakan terus-menerus dari si Farah. Gion hendak memaksa Farah keluar dari kamar, tapi Farah menepis lengannya lalu keluar kamar sendiri. Mereka tidak mempedulikan kerabatnya itu. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya mengakhiri penderitaan Sarmina. Rizal mengikatkan sebuah tali tampar pada plafon kamar. Dia membuat simbol melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarmina. Setelah semua siap, Rizal dan Gion menggotong tubuh mbok mereka. Sementara itu, Ningsi menahan kursinya. Sialan, delik Rizal. Kenapa? Gion mengerutkan dahinya. Pampersnya bocor. Perlahan tubuh Sarmina dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali digalungkan di lehernya. Rizal masih menahan tubuh Sarmina dari bawahnya. Setelah semua sempurna, dia pun melepaskan pegangannya. Sarmina digantung, tangannya tidak meronta, kakinya tenang melayang di atas lantai, dan kedua matanya semakin melotot. Dia tidak lagi berucap apa-apa. Dan setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarmina. Mereka memeriksa detak jantung dan juga denyut nadinya sudah tidak ada. Sarmina mati. Dan itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarmina telah berhasil. Sekarang bagaimana? Tanya Gion. Kita makamkanlah. Aku ingin ada pengajian dulu, serga Farah. Walau bagaimanapun dia tetap sayang sama mboknya itu. Ya sudah, terserah mau kamu. Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, seorang ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarmina sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarmina sekarat, ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarmina. Malam itu juga warga berkumpul di rumah Sarmina. Surat Yasin dibaca bersama-sama dan dilanjut dengan tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarmina. Namun ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarmina yang sudah ditata untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. Tenang bapak-bapak, ini hal biasa. Mungkin urat syarafnya masih bereaksi.
ujar Farah menenangkan mereka. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi lengan Sarmina jatuh. Farah membetulkannya lagi dan warga pun mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarmina. Tidak lama berselang, terdengar suara gong dipukul dari kamar dan itu membuat semua orang yang hadir di sana langsung berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Sarmina melesat terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhamburan kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap menembus langit-langit rumah itu. Dia menghilang. Dan itu membuat semua orang langsung lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti akan mengingat suara tawa Sarmina yang terbahak dan besar itu. Setelah itu, jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat-sangat angker. Setiap malam suara tawa Sarmina selalu terdengar di langit-langit rumah tersebut dan membuat warga sekitar ketakutan. Farah sudah memasang pelang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum laku juga. Kembali ke masa lalu, mengenal siapa sebenarnya Sarmina. Dulu sekali, di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Dia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin semua orang yang melihat bayi Sukanti tersebut akan bergidik ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, "Pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan." Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya tersebut, juga tidak pernah menangisi kepergian si Burhan, lelaki bajingan yang sudah mengamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah dia menghidupi putrinya. Sarmina, begitulah nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarmina. Ia seringkali terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu, hanya sebuah boneka lah yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Dia tidak pernah tahu penyakit apa yang diderita oleh ibunya. Semenjak saat itulah kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Iba, dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarmina sebagai anaknya. Mbok Iba ini sudah sangat tua. Dia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang, dia sempat menjadi Jagun Inafu atau budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkraman tentara-tentara Jepang. Sementara teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang nenek tua itu harus mengurus Sarmina si gadis buruk rupa. Mbok Iba yang sudah bungkuk membawa Sarmina ke rumahnya. Dan selama bertahun-tahun dia menghidupi Sarmina dari hasil memijat warga kampung hingga Sarmina tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya, dia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin dia mengikuti jejak ibunya? Sementara syarat seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan juga tubuh yang indah. Kalau macam Sarmina rasanya sangat mustahil bisa seperti ibunya. Setiap malam dia berada di kamarnya sempit yang hanya berdinding bilik. Dia sering latihan menari ronggeng sendiri, memperagakan gerakan-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat ada pertunjukan di kampung. Belum tidur, Cok. Ucu adalah panggilan sayang dari Mbok Iba pada Sarmina. Dia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarmina. Belum, Mbok. Kamu mau jadi penari ronggeng toh, Cuk? Iya, Mbok. Seperti ibuku, aku mau jadi penari tersohor di Ciijau, ucap Sarmina sambil terus memperagakan tarian walau terpatah-patah. Mbok Iba masuk ke kamar Sarmina dengan gontai. Dia duduk di tepi tempat tidur yang hanya beralaskan tikar daun pandan. Tarianmu bagus, Cuk. Aku jadi ingat ibumu. Terima kasih, Mbok. Coba lihat ini, Mbok.
Sarmina semakin lincah saja menarinya di depan Mbok Iba, sampai-sampai membuat nenek itu terkagum. Hati-hati, Cuk. Mbok Iba terkekeh, ia takut anak angkatnya itu tergelincir. Singkat waktu, di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarmina mendapati Mbok Iba terkapar di halaman rumah. Dia sudah meninggal. Malangnya nasib Sarmina, dia kini harus hidup sebatang kara di gubuk reot itu. Bayang-bayang Mbok Iba selalu ada dalam benaknya, apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarmina menangis terseduh-seduh. Dia mewarisi profesi Mbok Iba jadi tukang pijat demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarmina mau muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarmina tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya, dia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarmina mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek sepertimu, Sarmina. Jangan mimpi. Sangat mustahil. Mau sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Kau itu pantasnya jadi demit. Kan kamu keturunan demit. Wajah kau jelek banget. Begitulah cacian-cacian yang sudah biasa didengar oleh Sarmina. Ada kalanya dia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarmina selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, dia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati penonton. Sarmina sampai harus naik ke pohon duku agar bisa melihat para penari ronggeng di sana. Setelah beberapa menit di atas pohon, dia merasa pegal, kemudian dia pun turun. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ingin sekali Sarmina melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini dia memang penasaran bagaimana cara mereka mematut diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Dan di tengah-tengah keramaian tersebut, Sarmina mengendap-endap ke belakang panggung itu. Di sana ada sebuah tenda yang ditutupi seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarmina mengintip pelan-pelan. Dilihatnya para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik, tubuhnya juga indah dan juga berpakaian bagus. Sarmina menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Cihijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan bedak. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumaira menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada si Sekar. Sekar berhenti membedaki wajahnya. Ia menoleh ke arah Jumaira. Iya, buang aja. Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda itu. Sarmina melihat pakaian ronggeng yang sudah dibuang. Segera dia pun memungutnya. Kemudian dia mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, dia menari-nari di belakang tenda layaknya seorang penari ronggeng. Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku di situ. Tubuhnya terjerembab ke dalam semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka pun berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda itu. Ternyata itu adalah si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarmina. Dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarmina sangatlah buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarmina itu bisa membawa sial. Oh, rupanya kau Sarmina, ucap Jumaira. Maling kau ya, Sekar membentak. Kita habisi saja dia, Komaria mengusulkan ide kejam. Dengan sadis mereka menyeret Sarmina ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjanginya. Sarmina pun kemudian lari sambil menangis. Dia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarmina tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, dia menangis terseduh di pinggir pusara ibunya. Dia tumpahkan semua kesedihan. Dan saat itu pula, dari kegelapan di antara batang-batang pepohonan, muncullah sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarmina. Kamu rindu ibumu, ha? Tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina. Sarmina waspada.
Walaupun dia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru dia menyeka air mata yang menjuntai di pipinya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam itu. Semakin dekat wajah kakek itu, semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong warna hitam, berselang putih karena ada ubannya. Ia punya brewok yang sudah berwarna putih dan ada tai lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. Jangan takut, aku adalah Sadiman. Kakek itu menyunggingkan senyum. Tetap saja Sarmina waspada. Dia menatap kakek di hadapannya itu dengan tatapan penuh kecurigaan. Aku baru saja selesai ziarah dari makam istriku. Kamu Sarmina kan? Sarmina mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina. Pasti karena wajahnya yang buruk dan juga mengerikan. Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng. Tanpa menjawab pertanyaan Sadiman, Sarmina lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Dia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarmina jelek, tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa. Sesampainya di rumah, Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian dia menangis kembali. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan muka umum. Dan malam itu juga, dendam mulai tumbuh dengan subur dalam dadanya. Dia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Singkat waktu, sore itu, Sarmina sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Sarmina mengerutkan dahi. Sisa pakaian di ember yang belum dijemur ditinggalkan begitu saja. Dia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas. Dan di bawah pohon durian, dia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka, ada seorang gadis perempuan yang masih kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Dia menari dengan sangat lincah, layaknya ronggeng kawakan. Sarmina mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman dengan tatapan heran kenapa permainan dihentikan. Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarmina yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarmina beranjak pergi. Sarmina, tunggu, pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarmina pun mau berhenti. Bukankah kamu suka menari kan? Bagaimana kalau kamu ikut grup ronggengku? Iya benar, kami setuju bah. Kami butuh penari. Timpal tukang gendang. Ia ikut menghampiri Sarmina. Apa kalian mau menerimaku yang buruk rupa ini? Tanya Sarmina sambil tertunduk. Itu tidak masalah. Yang penting kamu bisa menari, jawab Sadiman. Kenalkan, ini Icung, Kurawa dan juga Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu namanya Melati. Dia adalah cucuku. Dia senang sekali menari. Aku Sarmina. Kami semua sudah kenal kamu Sarmina, ujar Icung sambil tersenyum ramah. Selamat bergabung Sarmina, ucap Melati sambil tersenyum. Dengan malu-malu, Sarmina pun menerima tawaran tersebut. Dan semenjak saat itu, Sarmina bergabung dengan grup ronggeng milik Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Dan singkatnya grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Beusi, Cirinten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarmina yang buruk rupa malah menjadi daya tarik sendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarmina yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sesekali menyawer Sarmina.
Namun tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Aci, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka. Apalagi pada Sarmina, menurutnya dia sangat tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarmina didatangi Aci dan dua orang lelaki berbadan kurus yang tak lain adalah pesuruh Aci. Mereka menyeret Sarmina lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Aci melontarkan sumpah serapah. Sarmina berteriak minta tolong, tapi tidak ada orang yang bisa mendengarnya karena rumah peninggalan Bo Iba itu terpisah dari pemukiman warga. Aci tahu kalau Sarmina yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman, maka dari itulah dialah yang harus diberi pelajaran. Aci mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarmina pun ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah, dan pergelangan kaki kirinya juga patah. Aci sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi. Dan di tengah kegelapan malam, Sarmina berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan terkatup. Dia pun tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarmina tersadar, dia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Melati mengambilkannya minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarmina. Wajahnya terlihat khawatir. Dia membasuhkan kain basah pada luka di lengan Sarmina. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Siapa yang sudah berbuat ini kepadamu, Sarmina? Aci, bah. Dia membawa dua orang lelaki untuk memukuliku, ucap Sarmina sambil beradu menahan sakit ketika hendak menggerakkan kaki kirinya. Kurang ajar, biar dia ku beri pelajaran, delik Sadiman yang marah. Jangan, bah, dia banyak pesuruhnya, itu sangat berbahaya, bah. Sadiman tertunduk, ada benarnya juga perkataan Sarmina. Aci itu adalah orang kaya, dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti kemauan Aci terkabul. Sarmina tidak akan bisa menari lagi, kakinya cedera. Lagi pula Aci juga mengancam akan membunuh Sarmina. Jadi walaupun dia sudah sembuh, dia tidak akan berani menari lagi. Aku tidak bisa menari lagi, bah. Aku akan menyembuhkanmu, kata Abah Sadiman. Tapi kakiku patah, bah. Sadiman terdiam. Dia melihat tulang kaki Sarmina yang menonjol keluar, sangat parah dan sulit disembuhkan. Kakiku mungkin harus dipotong. Air mata keluar membasahi pipi Sarmina. Sarmina, kalau kamu mau, apa bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat di dalam tubuhmu? Susuk mayat? Dahi Sarmina mengkerut. Dia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. Iya, kamu akan sembuh kembali. Bukan hanya itu saja, tapi wajahmu juga akan berubah jadi cantik. Syaratnya apa, bah? Memakan daging mayat orang yang baru saja meninggal. Tidak, bah. Aku tidak sanggup, ucap Sarmina menolak. Kakimu akan membusuk, Sarmina, ucapnya sembari melirik ke arah kaki Sarmina yang tulangnya menonjol. Potong saja, bah. Lagi pula aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung. Melati mendekati kakeknya. Dia memandangi Sarmina dengan penuh iba. Sadiman tidak mau memaksanya untuk melakukan susuk mayat. Dia akhirnya hanya mengobati Sarmina dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama luka Sarmina semakin bertambah parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Hingga pada suatu sore, dia meminta Sadiman untuk memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Dan seketika kakinya yang busuk tersebut akhirnya telah putus. Ia mengerang-erang kesakitan sambil menangis. Bahkan suaranya itu membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi langsung terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Dan setiap harinya dia mengganti kain pembungkus kaki Sarmina. Anehnya, luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah, mengeluarkan bau busuk.
memar menjalari betis Sarmina. Setiap malam dia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. Abah, tengah malam Sarmina membangunkan Sadiman. Dia tidak kuat menahan sakitnya itu. Iya Sarmina. Masih dalam keadaan kantuk, Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. Susuk mayat itu, apa aku masih boleh memakainya? Tentu saja Sarmina. Kamu akan sembuh dan juga berwajah cantik. Tolong berikan susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit ini. Baiklah, nanti akan Abah carikan daging mayat manusia untukmu. Sadiman berucap sambil menyeringai senang. Lantas seberapa banyak aku harus memakannya, Bah? Semuanya Sarmina. Semua bagian tubuhnya kecuali tulangnya. Aku tidak mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis, kamu bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah dirimu selesai memakan mayat itu, apa akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu? Kalau begitu, tolong lekas carikan mayat untukku, Bah. Singkat waktu, 1 bulan kemudian, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu, kaki Sarmina semakin bertambah parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan kalau tetap dibiarkan seperti itu, maka Sarmina bisa meninggal. Melati, apa titip Sarmina? Tolong kau jaga dia. Apa ada urusan di kampung sebelah? Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar, hingga pada akhirnya dia menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Palanggandang, dia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika langsung cerah. Dia membuntuti proses pemakaman tersebut, dan ternyata yang meninggal adalah seorang laki-laki. Malamnya saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemakaman warga. Dia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu, dia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa, dia mulai membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badannya. Sesekali dia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat, dia berhasil mengangkat mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya, karung itu tidak muat. Sadiman kemudian mengeluarkan sebuah golok. Dia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung itu. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dan dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat itu. Dia keluarkan isi karung di hadapan Sarmina. Seketika wanita itu langsung mual melihatnya. Untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya tersebut. Akhirnya, selama berhari-hari Sarmina dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarmina sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat itu. Di dalam kamar itu, dia memakannya sedikit demi sedikit. Bahkan tidak jarang Sarmina muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap oleh Sarmina. Singkatnya, setelah 1 minggu, akhirnya dia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Setelah tahu kalau Sarmina telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarmina dan juga perutnya. Sarmina menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra, bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah memenuhi kamar Sarmina. Dia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarmina yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis imut, wajahnya putih dengan tai lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit, rambutnya tergerai indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi, pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman kemudian menutupi tubuh Sarmina dengan sebuah kain.
Dan semenjak itulah Sarmina berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia pun kembali menari dengan grup ronggeng milik Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bahkan sekali dua kali Aceh mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu menjadi makin sakti. Semua pesuruh Aceh kalang kabut tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Dan singkat cerita, bertahun-tahun Sarmina menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarmina si tukang pijit itu sudah mati. Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli dari Nini Bogem. Sarmina pun hidup panjang umur sampai ronggeng tidak laku lagi. Hingga pada suatu hari dia pun jatuh sakit dan mengalami sekarat yang sangat berkepanjangan. Susuk itu, ya susuk mayat yang membuatnya susah untuk dirinya mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk tersebut kecuali Sadiman sendiri. Dan itulah jejak kisah dari Sarmina. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.